Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya bahas mengenai penagih karma ya dulur. Lalu bagaimana langkah untuk membersihkan atau melunasi karma. Nah, ini bagian dari pelengkapan video-video yang sebelumnya pernah saya bahas ya dulur. Barangkali panjenengan berada di fase ini, monggo disimak. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, apakah panjenengan pernah atau mungkin saat ini sedang merasakan yang namanya kesialan terus menerus, kemudian meratapi, merasa nasib kok buruk sekali, ada apa ini ya, sudah berusaha sekuat tenaga ya, kesana kemari, tetapi tetap saja segala permasalahan itu tidak hilang-hilang. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan karma buruk, tentang masa lalu ya, mungkin energi yang pernah panjenengan ciptakan yang panjenengan sendiri tidak sadari. Nah dulur, ketika panjenengan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hati, barangkali itu adalah salah satu penagih karma nggih. Nah, penagih karma itu bukan makhluk halus, kemudian dewa ya, setan ataupun malaikat ya. Jadi penagih karma itu bisa berupa hal-hal seperti ini dulur. Bisa wujud berupa orang yang selalu sering menyakiti atau mengkhianati ya. Kemudian masalah keuangan yang tak kunjung selesai, penyakit yang datang silih berganti, loro mari loro meneh enek penyakit. Bisa berupa pekerjaan yang selalu saja gagal meskipun sudah sangat berusaha, atau mungkin hubungan yang kandas padahal sudah memberi dengan setulus hati, kesepian yang mendalam padahal sudah dikelilingi banyak orang, rasa cemas dan gelisah yang tanpa sebab, atau perasaan rasa bersalah yang selalu tak pernah reda atas kesalahan masa lalu, atau mimpi buruk yang selalu berulang seolah memberikan pesan tersembunyi. Nah itu dulur, bisa jadi wujud dari penagih karma. Mereka ini bukan musuh dulur, tetapi alat yang digunakan semesta untuk menagih energi yang pernah kita ciptakan masa dulu. Dan kadang yang jadi penagih karma itu adalah orang yang terdekat. Contoh ya, keluarga, sahabat atau teman, pasangan, bahkan anak sendiri yang dilahirkan dari darah dagingnya sendiri. Ini juga bisa sebagai alat semesta untuk menagih karma. Jadi gambarannya apa yang pernah kita perbuat itu bisa diingatkan atau ditagih oleh orang-orang yang kadang sangat kita cintai, sangat kita percaya, dan sangat tidak mungkin seperti tidak mengkhianati. Makanya sering mungkin panjenengan mendengar, nanti kalau kembali ke anak turunmu gimana? Nah, segala perbuatan yang menyakitkan orang lain akan kembali lagi ya. Kalau tidak mengalami sendiri, nanti yang membalaskan karmanya atau yang menagih karmanya itu anaknya. Dan biasanya bagi orang-orang yang sudah merasakan berkesadaran, dibales lewat orang-orang terdekat, itu sangat menyakitkan. Yen wonge sadar itu akan memperbaiki diri ya. Tetapi sing gak sadar malah nyalah nih ya. Nyalah nih, kok ngalami koyok ngini, lupa dengan apa yang pernah diperbuat di masa lampau. Tapi dulur, perlu yang panjenengan ingat nggih, kalau hidup panjenengan itu terasa berat, itu jangan langsung merasa bahwa diri panjenengan dikutuk. Tidak gitu lur.
Bisa jadi panjenengan sedang proses dibersihkan. Penderitaan yang dirasakan adalah proses untuk membebaskan jiwa dari hutang-hutang lama. Bukan berarti ketika mengalami ketidakenaan itu Tuhan tidak sayang, bukan. Baju yang bersih mau dimasukkan ke lemari saja itu harus dicuci loh nggih dulur. Proses pencucian itu juga tidak mengenakan. Kalau nodanya membandel itu ya disikat, dikom pakai air hangat lah untuk membersihkan noda-nodanya. Setelah itu dikeringkan ya, disetrika, baru dimasukkan ke dalam almari. Begitupun proses mengenai pembersihan karma. Dan setiap orang itu punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, memperbanyak kebaikan dan hidup selaras dengan semesta. Nah, pasti panjenengan ada yang mungkin belum tahu atau bertanya ya. Sebenarnya karma buruk itu bisa diperbaiki atau dipulihkan gak sih? Nah, jawabannya bisa dulur. Tidak ada yang benar-benar terlambat nggih. Nah, cara atau langkah-langkah untuk pembersihan dan proses melunasi karma itu ada beberapa langkah. Pertama-tama, sadari dan bertobat. Dulur, akui nih dalam hati bahwa kita itu pernah menyakiti orang lain nih, secara tidak sengaja, lupa atau mungkin tidak mengenalnya sekalipun. Nah, ini perlu diakui bahwa kita itu makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Jadi sadari, renungkan, dan minta maaf pada semesta juga pada diri sendiri. Maafkan, diri telah menjadi alat untuk memperdaya atau menyakiti orang lain. Kadang-kadang gitu lur, saat kita ngobrol dengan orang lain, candaan kita ataupun perkataan kita yang spontan itu ternyata menyakiti hatinya yang paling dalam. Kitanya tidak merasa, tapi orang tersebut selalu mengingat dan sakit hati. Nah, jadi selalu sadari dan tobat bahwa kita ini pernah melakukan suatu kesalahan yang disengaja, tidak disengaja, lupa atau bahkan tidak kenal. Kemudian langkah yang kedua, ini lakukan kebaikan tanpa mengharap imbalan. Mengapa? Karena ini bisa menambah tabungan karma baik untuk kita. Mungkin tidak sekarang kita merasakannya, tapi nanti kelak di waktu yang tepat, jika bukan kita yang mengunduh, nanti keturunan kita yang merasakannya. Dan ketika keturunan kita mendapatkan karma baik, yang berdampak siapa? Ya kita. Mamulo orang tua dahulu nggih selalu mengajari kita berbuat baiklah tanpa pamrih ya. Tolonglah orang dimanapun kamu berada, karena nanti anak turunmu juga akan ditolong orang lain. Jadi hidup itu terkadang bukan tentang diri kita pribadi dulur, tetapi sangat berdampak pada keturunan kita. Syukur-syukur lek panjenengan ngunduh keturunannya ya melok ngunduh pisan. Kuwi double ya nikmat yang didapatkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu belajar menerima dan melepaskan. Menerima ini adalah menerima dengan lapang hati nggih. Segala yang tidak enak itu juga diterima sebagai pembelajaran dan hikmah. Jadi gak enak-enak itu sing diterima. Segala apapun yang dialami itu bisa diterima dengan lapang hati. Pasti apapun yang kita alami itu ada hikmah di balik itu. Tapi kadang-kadang kitanya yang belum mampu menafsirkan. Kemudian melepaskan keterikatan berlebihan ya. Seperti emosi, marah, kecewa, bergantung, ataupun kecintaan yang begitu amat mendalam. Mengapa? Karena ini bisa meringankan beban karma. Segalanya itu bersandingan loh dulur. Sangat mencintai, gandengane sangat membenci.
Jadi perasaan yang kadang-kadang terlalu mencintai bisa jadi di kemudian hari menjadi orang yang sangat dibenci. Maka dari itu melepas keterikatan yang berlebihan. Sesuatu itu kalau di tengah-tengah jatuhnya ke bawah gak kaget, munggahe yo gak ndadekni jumawa. Jadi itu yang sedang-sedang saja. Kemudian langkah yang keempat, limpahkan jasa baikmu untuk semua makhluk. Jadi setiap panjenengan melakukan atau berniat baik maka dalam hati itu niatkan begini dulur. Semoga kebaikan ini, apa yang aku lakukan ini bisa menjadi berkah bagi semua makhluk, termasuk orang-orang yang pernah saya sakiti dan juga yang mungkin sedang menagih karma. Nah, ketika kita memiliki niat seperti itu dulur, maka energi apa yang kita lepaskan? Energi keikhlasan. Nah, ini yang membuat energi karma yang tadinya keras menjadi lebih lembut. Kemudian langkah yang kelima, dekatkan diri kepada Tuhan. Bisa dengan cara-cara lewat doa, lewat meditasi, atau mungkin yang sesuai dengan ajaran panjenengan, sesuai keyakinan dan agamanya masing-masing. Mengapa? Apa hubungannya? Karena dari sanalah energi sejati datang, termasuk bimbingan untuk menghadapi hidup. Nah, dulur, kenapa sih manusia yang kadang baik itu justru selalu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan? Karena ibaratnya sama seperti pohon yang berbuah. Hanya pohon yang berbuah yang dilempari batu, sedangkan pohon yang tidak menghasilkan buah tidak ada yang melemparinya. Sama dengan orang yang selalu berbuat baik, selalu menjalani hidupnya dengan baik, tetapi kenapa banyak masalah yang datang, justru mengalami hal-hal yang tidak mengenakan? Karena itu tadi sama seperti pohon yang berbuah. Apa tujuan saya membagikan ini kepada panjenengan? Supaya panjenengan bisa berpikir dan tidak gampang putus asa atas apa yang panjenengan alami yang mungkin tidak mengenakan atau justru menyakitkan. Tidak lain adalah supaya panjenengan bisa menyadari juga diri saya pribadi bahwa dalam hidup ini apa yang kita alami bukanlah semesta membenci, tetapi bisa jadi semesta sedang membersihkan melalui alat yang dikirim sebagai penagih karma, yang mana mungkin kita pernah menciptakan energi itu dan mungkin kita lupa. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan menambah tingkat kesadaran kita semua. Saya mohon maaf apabila mungkin perkataan saya ini menyinggung panjenengan. Saya sudah menyampaikan dengan filter bahasa yang serendah-rendahnya supaya tidak menyinggung banyak orang. Untuk berkaca diri saja, untuk diresapi saja. Ini juga pembelajaran untuk diri saya pribadi. Semoga bisa bermanfaat. Saya Fitri Ika, salam rahayu.